Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ibu-ibu, emak-emak ya, ketika anaknya keracunan? Kalau kita melihat kepada undang-undang, terjadinya keracunan itu ada banyak pasal yang bisa kita terapkan. Asal dia menyebabkan penderitaan, tetap bisa dihukum 3 tahun penjara. Banyak pilihan bagi masyarakat untuk melakukan upaya hukum. Tinggal pilih pasalnya, apakah pasal kelalaian, apakah pasal perlindungan konsumen, apakah pasal undang-undang pangan tadi, kesehatan. Banyak sebenarnya jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Kalau misalkan kita pakai undang-undang kesehatan, itu ancamannya berapa tahun? Maksimal ada yang sampai 10 tahun. Bisa 10 tahun? Maksimal ada yang sampai 10 tahun. Mungkin 100 ini kalau dibandingkan dengan puluhan ribu, cuma berapa persennya. Ya, Tetapi harus diingat, kewajiban negara melindungi warga negara, jangan sampai satu orang pun kena sakit. Karena satu warga negara itu bukan kucing ya, tetap gitu. Manusia. Itu terkait dengan hak asasi manusia. Setuju. Penerima manfaat itu makan secara gratis. Gratisnya buat mereka. Tapi kan itu tetap dibayar oleh negara. Mereka dianggap sebagai penjual dong. PSPPG itu vendor lah ya. Betul. Sehingga konteksnya antara penjual dan pembeli. Ketika si pembeli merasakan sesuatu yang tidak sesuai, sakit tadi, muntah misalnya, keracunan, bisa dong dia menuntut. Kenapa? Karena dia sebagai konsumen. Bisa nggak SPPG lah taruhlah ya, digugat secara perdata oleh warga? Minta ganti rugi dong. Takut saya kalau misalnya nanti melaporkan, saya tidak dapat lagi MBG. Jauhkan pikiran-pikiran seperti itu. Harus berani ya, harus berani komplain, harus berani bicara. Gitu. Acap kali, Pak, pemerintah ini menutup-nutupi ini. Apa masyarakat mesti takut dengan mereka? Kalau ada kritik, ya terima. Kritik untuk perbaikan. Kalau ada yang protes, dengarkan. Jangan malah ditutupi. Supaya apa? Kedepannya kita memperbaiki. Bukan maksud untuk menghancurkan. SPPG juga harus transparan. Harus partisipatif dong. Harus. Bukan hanya laporan ke atasannya. Ya. Kalau perlu laporan juga ke penerima manfaat. Kan sekarang kan ada yang ngancam-ngancam kayak gitu. Kepala sekolahnya diancam dipindahin misalkan. Kan nggak usah takut juga kan. Kita negara hukum. Segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Kalau saya sih menganjurkan masyarakat posting tuh tiap hari ya. Nah itu lebih bagus. Karena sekarang kan zamannya media sosial, no viral, no justice, termasuk MBG. No viral mungkin menunya tidak akan berubah, tapi kalau viral bisa jadi menunya berubah. Masyarakat sudah melaporkan, tapi tidak ada tindakan dari aparat. Kalau sampai kepolisian tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, kita bisa melakukan upaya pra-peradilan. Misal terjadi keracunan, maka yang harus dilakukan adalah laporan secara hukum. Laporan secara hukum. Dan insya Allah kalau ada hal seperti itu, kami LBH dari Pradi siap untuk mendampingi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Tempo hari masyarakat Tasikmalaya dihebohkan dengan terulangnya kembali kasus keracunan makan bergizi gratis. 119 orang siswa di SMA 1 Cisayong itu mengalami gejala keracunan akibat santapan makan bergizi gratis. Secara nasional, lebih dari 33.000 siswa sampai bulan April tahun ini itu mengalami peristiwa yang sama. Negara seperti tidak hadir memenuhi rasa keadilan. Hukum seperti tidak ditegakkan. Padahal kalau menurut saya ini adalah kejadian luar biasa yang patut menjadi perhatian seluruh komponen dan stakeholder pemerintahan, terutama aparat penegak hukum. Supaya kejadian ini tidak berulang, saya akan membicarakan problem keracunan makan bergizi gratis ini dari perspektif hukum. Karena perlindungan warga negara adalah tujuan kita hidup bernegara. Dan saya masih percaya negara ini adalah negara hukum. Yang segala sesuatu harus berjalan dalam koridor hukum. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu secara hukum? Itu adalah pertanyaan yang paling dasar dalam obrolan ini. Saya menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Ketua Pusat Bantuan Hukum.
Lembaga Bantuan Hukum tepatnya. Oke, lembaga bantuan hukum ya, Peradi Tasikmalaya. Tasikmalaya. Pak Asep Kakak, ini sahabat lama saya waktu jadi aktivis ya. Sudah lama tidak ketemu. Sebelum kita masuk ke pertanyaan mengenai apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ibu-ibu, emak-emak ya, ketika anaknya keracunan, saya ingin bertanya dulu. Gimana sih orang hukum melihat problem keracunan massal ini? Kok sepertinya hari ini angka 100 orang yang keracunan itu seperti bukan kejadian luar biasa. Seperti lumrah. Dan kita melihat ya yang punya dapur SPPG bebas-bebas saja. Meskipun ratusan orang keracunan ya baik-baik saja kok. Di beberapa tempat tetap saja dibukakan dapurnya. Tetap saja berjalan lagi. Tanpa ada pertanggungjawaban apa-apa. Gimana dalam perspektif Kak Asep? Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin jawab dari awal dulu bahwa adanya program makan bergizi gratis. Saya pribadi sebenarnya menyambut program itu sebagai suatu program yang baik. Memberi makan orang. Ya, saya menganggapnya sedekah. Apa sih yang jelek dari sedekah? Bagus. Hanya saja kita harus lihat dalam tatanan pelaksanaannya. Apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak? Apakah ada pelanggaran atau tidak? Kita niat baik harus juga dilakukan dengan sesuatu yang baik. Jalannya baik juga. Jangan sampai niat baik dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Adanya fenomena keracunan itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Tasikmalaya. Di banyak tempat di seluruh Indonesia. Karena ini programnya nasional, maka keracunan itu juga terjadi hampir di banyak tempat secara nasional. Nah, kenapa sih sepertinya kalau ada keracunan, oke, ada masalah, kemudian hilang. Nah, padahal sebenarnya kalau kita melihat kepada undang-undang, proses terjadinya keracunan itu ada banyak pasal yang bisa kita terapkan. Satu, kalau itu adanya kelalaian dari satuan pelaksana kah, dari dapur, sehingga terjadi keracunan, maka itu bagian dari kelalaian. Nah, kelalaian itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu bisa dikenakan 2 pasal. Satu, apabila sampai menyebabkan kematian, itu hukumannya sampai 5 tahun. Yang kedua, apabila hanya sakit biasa, misalnya sampai rumah sakit, tidak menyebabkan kematian, tetap bisa dihukum dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentu, jadi kalau meninggal, siswa keracunan itu meninggal, diancamnya 5 tahun. Perspektif KUH pidana, ancamannya 5 tahun. Kalau tidak meninggal, 3 tahun. Mual-mual masuk ke puskesmas, asal dia menyebabkan penderitaan, menyebabkan kerugian bagi penerima manfaat, tetap bisa dihukum 3 tahun penjara. Oke, itu ancaman buat siapa itu? Nah, dalam konteks MBG. Tentunya nanti diperlukan penyidikan dari aparat kepolisian. Tentunya saya berharap kalau ada yang seperti ini tidak sendirian kepolisian, harus bekerja sama misalnya dengan BPOMK, dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Itu untuk melakukan penyelidikan di mana letak kesalahannya, di mana letak kelalaiannya. Misalnya saya kasih contoh. Ada menu daging. Daging itu kalau misalnya kita pengen makan yang benar, kita harus perhatikan daging itu disimpan di suhu berapa, pakai pendingin atau tidak. Jangan sampai dapurkah atau siapa yang mengelola itu beli daging misalnya, disimpan di tempat sembarang, kemudian diolah, misalnya pakai pisau tidak steril, atau misalnya petugas masaknya tidak steril, sehingga menyebabkan bakteri. Bakteri itu kemudian dimasak dengan menu lain, misalnya suhunya juga tidak sesuai. Kan kita kalau masak yang benar itu harus tahu suhunya sih berapa. Sehingga misalnya si bakteri itu tidak sampai mati. Jadi jadi makanan dimakan oleh siswa, kemudian keracunan. Itu kan bisa diteliti. Yang salah siapa ya? Tentu mereka yang membuat. Oke, yang masak berarti. Iya, tentunya
dari dapur dan Saklas itu kan mereka juga ada pemantauan kontrol. Nanti kan bisa dari quality control itu bisa terungkap sebenarnya dari mana. Itu bisa dari makanan yang dibagikan itu dicari tahu kan. Iya, betul. Bakteri apa yang menjadi penyebabnya. Tentunya ketika sudah ada kejadian, pasti makan itu harus dijadikan sebagai sampel yang dilakukan penelitian di laboratorium. Akan ketemu, pasti tidak mungkin tidak ketemu. Ada fenomena seperti itu, kalau dicari apa penyebabnya, pasti ketemu. Teknologi kita udah canggih, laboratorium kita udah canggih. Tidak mungkin tidak ketemu. Tapi ketika misalkan ditemukan bahwa itu mengandung bakteri apa gitu ya, itu kan bisa dicari siapa yang bertanggung jawab. Iya. Ya kan? Iya. Nah, inilah sebenarnya yang saya sebenarnya berpikir dapur itu disiapkan, dibuat seperti misalnya dapur yang berstandar yang sangat baik lah. Kalau sekarang kan standarnya udah. Nah itu dia yang perlu ditingkatkan. Itu kan mahal kan ya, itu miliaran itu kan harga dapurnya, investasinya tuh. Gini, kita kan tujuannya pemerintah itu ingin kan menaikkan gizi. Tentunya supaya SDM-nya juga bagus. Harusnya dipersiapkan dari awal itu dapurnya seperti apa konsepnya. Kalau perlu misalnya seperti hotel itu quality controlnya bagus banget, apalagi hotel-hotel berbintang. Ya saya berpikir dulu itu yang akan diciptakan dapur itu seperti itu. Quality controlnya sangat tinggi sehingga masyarakat, murid yang menerima, ibu hamil yang menerima, anak-anak balita yang menerima benar-benar mendapat makanan yang terbaik gitu. Mohon maaf kalau sebagian saya melihat dapur-dapur di sini apakah kualitas kontrolnya benar-benar terjaga? Apakah kualitas bahan-bahannya juga terjaga? Mulai dari awal suplai stok bahan makanannya, pengolahannya, bahkan harus diperhitungkan juga limbahnya seperti apa. Kan itu semua menjadi satu kesatuan. Ya, kebanyakan kan E. coli ya. E. coli itu kan dari kotoran limbah itu kan. Nah, kebanyakan. Nah, apakah manajemen limbah di setiap dapur itu juga sudah diperhitungkan atau tidak? Oke, niatnya baik tadi untuk memberi makan, tetapi ketika ada dalam prosesnya yang tidak benar, yang menimbulkan bisa menimbulkan sakit bagi yang menikmati, itu juga adalah kelalaian. Okay. Kita baru berbicara soal kelalaian dalam KUH pidana, belum lagi kita berbicara tentang undang-undang pangan. Ada juga pasal yang bisa kita tuntut apabila terjadi hal-hal seperti itu. Ada juga undang-undang perlindungan konsumen. Pasal satu-satu ya. Oke. Berarti pasal yang bisa menjerat si SWPG yang melakukan kelalaian, baik kalau kelalaian itu kan disengaja ataupun tidak disengaja kan. Kan masa dia masak niatnya mau meracun kan enggak. Gitu kan. Dia masak untuk melayani kan. Betul. Itu tadi pasal kelalaian. Itu bisa juga dengan pasal dari undang-undang pangan. Iya. Karena kan di situ juga dinyatakan yang menyediakan pangan untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu harus benar-benar bersih, tidak menimbulkan penyakit bagi orang yang mengkonsumsinya. Dan harus memang benar-benar yakin ketika pangan itu dimakan itu menjadi baik buat tubuh, bukan menjadi penyakit buat tubuh. Karena di Undang-Undang Kesehatan ya kalau nggak salah itu ada juga kan. Ada juga. Harus dipastikan bahwa makanan itu sesuai dengan standar, makanya ada BPOM kan. Ya, betul. Pemantauan untuk pengawanan olahan ya. Makanya ketika misalnya terjadi keracunan seperti ini, banyak pilihan bagi masyarakat, bagi korban, bagi anak-anak, tentu orang tuanya nanti yang bertingkat untuk melakukan upaya hukum, meminta ganti kerugian lewat perdata atau hukuman tuntutan pidana. Tinggal pilih pasalnya, apakah pasal kelalaian, apakah pasal perlindungan konsumen, apakah pasal undang-undang pangan tadi, kesehatan. Banyak sebenarnya jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat. Oke, secara pidana satu-satu ya. Oke. Kalau misalkan kita pakai undang-undang kesehatan,
atau undang-undang yang terkait dengan pangan. Itu ancamannya berapa tahun? Maksimal ada yang sampai 10 tahun. Bisa 10 tahun. Maksimal ada yang sampai 10 tahun. Tergantung nanti ditemukan apa nih kesalahannya. Yang paling berat itu 10 tahun undang-undang pangan itu. Di undang-undang pangan? Iya. Wah. Karena kita kan berpikir itu penyediaan asupan yang dimakan oleh masyarakat. Dan itu dilakukan secara massal kan? Ya. Gitu. Yang namanya juga massal gitu kan? Ya. Warga negara harus dilindungi. Nah, saya berpikir gini, mungkin kalau kita lihat jumlah di Tasikmalaya penerima manfaat itu mungkin udah ribuan, puluhan ribu, entahlah ya, puluhan ribu. Yang kejadian 100, mungkin 100 ini kalau dibandingkan dengan puluhan ribu cuma berapa persennya. Ya, Tetapi harus diingat, kewajiban negara melindungi warga negara, jangan sampai satu orang pun kena sakit. Oke, karena satu warga negara itu bukan kucing ya, tetap gitu. manusia. Itu terkait dengan hak asasi manusia. Setuju itu. Oke, sebelum ke sana, kita akan dalami ke sana nih. Saya akan kejar pertanyaannya ya. Lalu dia juga bisa dituntut dengan undang-undang konsumen, begitu? Betul. Gimana undang-undang konsumen menyatakan? Memang kita bukan kita, maksudnya penerima manfaat itu makan secara gratis. Oke. Gratisnya buat mereka, ya. Tapi kan itu tetap dibayar oleh negara. Ya, negara membeli lewat vendor, ya, namanya. Mereka dianggap sebagai penjual dong. SPPG itu vendor lah ya. Betul. Penerima manfaat itu adalah pembeli. Dari mana uangnya? Dari negara yang sudah dibayarkan oleh negara. Sehingga konteksnya antara penjual dan pembeli. Ketika si pembeli merasakan sesuatu yang tidak sesuai, sakit tadi, muntah misalnya, keracunan, bisa dong dia menuntut vendornya kayak SPPG-nya kayak satuan pelaksana kayak atau bahkan BGN-nya. Kenapa? Karena dia sebagai konsumen mengalami kerugian akibat sakit yang diderita. Masuk juga itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Logikanya jadi seperti itu. Logikanya siswa atau siswa sekolah ya. Lalu ibu hamil, anak yang balita, ibu yang menyusui gitu. Itu adalah konsumen yang harus menerima layanan secara baik sebagaimana dipesankan oleh negara yang membayar si vendor gitu. Betul. Berarti apa ancaman dengan undang-undang konsumen itu? Ada hukuman penjara, ada juga hukuman denda. Kalau ada kejadian keracunan seperti itu, kita nggak boleh diam. Ya, masyarakat nggak boleh diam. Apakah masyarakat penerima manfaat yang merasakan langsung? Ataukah misalnya kita sebagai masyarakat yang mengetahui, kita tetap punya hak untuk melaporkan, atau penegak hukum sendiri misalnya dari kepolisian itu bisa melakukan sendiri tanpa harus ada laporan. Ada yang namanya laporan model A, itu penemuan oleh polisi sendiri, mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nanti kita bahas itu ya. Satu, kita undang-undangnya dulu nih. Tadi KUHP ya, soal kelalaian. Yang kedua tadi undang-undang pangan, ancamannya penjara juga nih ya. Lalu ada undang-undang kesehatan, lalu ada undang-undang konsumen, perlindungan konsumen. Dan itu semuanya bisa warga ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya, yang anaknya ketiban musibah keracunan MBG itu bisa menuntut secara hukum. Bisa banget. Menuntut SPPG atau bahkan BGN-nya gitu ya. Iya. Cuman mungkin ya konteksnya kita tidak bisa langsung menyebut ini SPPG-nya, ini satlaknya atau apa. Ya. Tentu itu harus melalui penyelidikan dan penyidikan dulu. Gitu. Diduganya adalah, mungkin karena mungkin yang terdekat penyediaannya secara langsung yang bersentuhan langsung kan SPPG. Jadi mungkin yang lebih gampang mungkin ke situ. Yang masakan SPPG bukan Dadan Handayana kan? Bukan kepala BGN. Lalu yang berikutnya, secara perdata, bisa nggak penyedia vendor ini, SPPG lah taruhlah ya, kalau yang diduga melakukan kelalaian yang melanggar tadi beberapa ini digugat secara perdata oleh warga, minta ganti rugi dong, bisa nggak? Aturan hukumnya setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dia bisa dituntut untuk mengganti kerugian itu.
Oke. Contoh gini, ada nih ibu hamil, dia keracunan. Misalnya ternyata si ibu hamil ini juga sebagai seorang pekerja. Karena dia keracunan, dia sakit, dia harus masuk rumah sakit. Oke. Ada dong biaya yang dia keluarkan meskipun dia ada BPJS minimal untuk yang jaga, untuk transportasi. Kemudian kalau dia sebagai pekerja, misalnya dia menjadi tidak bisa bekerja karena sakit, dan hal-hal yang lain, itu adalah kerugian secara materi. Itu bisa dihitungkan, kemudian diminta ganti kerugiannya melewat ke pengadilan. Oh bisa ya? Bisa seperti itu. Ukurannya gimana? Yang penting kita ada misalkan kerugian. Aku punya anak nih, anak aku di sekolah, dikasih MBG terus keracunan. Aku laporin lah secara pidana ya ke kepolisian, dan aku tuntut secara perdata. Minta ganti rugi dong, anak saya nih jadi nggak bisa sekolah. Selama bisa terbukti bahwa kerugian yang diderita itu adalah akibat keracunan tadi, maka itu menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Tinggal kita menyusun saja nilainya berapa ya? Nilainya berapa, kapan kejadiannya, tinggal digugat ke pengadilan. Apalagi yang paling enak itu kalau misalnya ternyata tadi pidananya ini udah terbukti, lampirkan saja putusan pidananya dalam gugatan itu. Itu menjadi dasar yang lebih kuat untuk meminta ganti rugi. Ya, ini SPPG jangan main-main nih. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Standarnya harus benar-benar dijaga. Ya, jangan sampai ada yang keracunan. Waktu itu kan ratusan, lebih banyak daripada kejadian yang kemarin. Ya cuma kan, ya tanda kutip aku ngomong rada kasar ya, gilanya hari ini tuh ini dianggap kejadian yang lumrah. Seperti biasa aja ada manusia keracunan gitu ya. Gitu. Nah, itu memang butuh kesadaran kolektif. Saya berpikir ketika ada penerima manfaat sekali keracunan, nggak apa-apa, saya besok-besok lagi masih mendapat MBG. Takut saya kalau misalnya nanti melaporkan, saya tidak dapat lagi MBG. Jauhkan pikiran-pikiran seperti itu. Karena itu adalah hak. Ya tadi, tidak boleh ada kejadian yang merugikan masyarakat. Jangan berpikir bahwa kita makan gratis, itu dibayar loh oleh negara. Pakai APBN itu dibayar. Dan mahal itu ya? Nah, mahal, lumayan mahal. Nah, kalau misalnya masyarakat menerima menu yang tidak sesuai, itu kita punya hak loh untuk komplain. Kalau masakannya nggak enak kan bisa komplain juga kan? Bisa komplain. Maka kita ini masyarakat ya sebagai konsumen. Ya, betul. Harus komplain. Itu bukan bisa ya. Berarti harus berani ya, harus berani komplain, harus berani bicara gitu. Ini menunya cuma dikasih roti harga 1.000-an, tuh ada apa namanya? Ada singkong goreng misalkan, di lembur juga kan banyak singkong goreng mah ya, goreng sampe mah gitu. Komplain lah ke SPPG, balikin lagi. Aku nggak mau nih nerima ini, aku mintanya layak, jangan dikasih ini, boleh kan? Kan gini, sepengetahuan saya itu kan ada nilai dari setiap menu yang harus diberikan kepada penerima manfaat. Betul. Secara kasat mata kita bisa menghitung menunya. Anggaplah kita hitung dengan hitungan yang termahal, yang ada dijual di toko roti misalnya, di pasar atau di warung. Dihitung aja ini berapa, masuk nggak hitungannya dengan nilai yang seharusnya kita peroleh. Kalau tidak sesuai, ya kita bisa komplain. Kita bisa komplain itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya nggak makan MBG karena rasanya nggak enak, anaknya suruh lapor aja gitu ya, nanti komplain aja ke SPPG-nya. Jangan jadi pendiam, nggak usah takut. Kita ini negara yang bebas, ini kan program pemerintah gitu ya. Demokrasi kok. Demokrasi. Bahkan gitu gini, dan saya menyampaikan, saya mendengar ada beberapa, yang saya tahu ya, beberapa sekolah swasta di Tasik, di luar Tasik gitu, mereka menolak program MBG. Bukan dalam artian menolak tidak mau menerima, karena mereka mau menerima dengan misalnya catatan penilaian gizinya dari mereka, penilaian menunya dengan mereka. Karena apa? Mereka sebelumnya memang sudah menyediakan makan siang untuk para siswanya. Ya, yang ketika misalnya lebih enak lah.
ya dapat menu MBG, mohon maaf misalnya kurang dari standar mereka menolak itu. Banyak itu seperti itu. Nah, artinya apa? Memang sudah terbukti di lapangan ada beberapa, saya tidak bilang semua gitu. Ada memang beberapa menu MBG dari dapur itu yang tidak sesuai standar. Harusnya kalau itu bagus diterima dong oleh sekolah. Mereka mengurangi beban biaya. Untuk sekolah mengurangi, untuk siswanya tentu mengurangi beban biaya. Tapi karena tidak sesuai dengan standar mereka, ya sehingga tidak diterima MBG. Oke, ya aku contohnya Pak. Ya, Aku tolak anak aku nerima. Oh gitu? Ya. Nah, berarti terbukti kan? Satu kita takut soal keracunan, Betul. keduanya kita takut soal menu karena ya orang tua di rumah kan tahu kan anak sukanya apa, ini nggak suka ini nggak suka ini kan tahu kan. Betul. Yang ketiganya kalau buat aku ini hak warga miskin. Itu prinsip Pak. Ya. Janganlah negara ngasih-ngasih yang mampu, yang miskin saja. Ya. Kita masih mampu gitu. Betul. Maksudnya. Betul. Nah itu tadi apa pemilihan menu juga menurut saya penting gitu kan. Iya. Tadi kan disebutkan misalnya ada singkong, ada apa gitu. Kalau dikasih di wilayah Jakarta yang benar metropolitan kota, itu buat mereka mungkin istimewa. Tapi kalau untuk masyarakat pinggiran, itu menu sehari-hari, jadi tidak cocok kan? Ya kemarin ada daerah kidul kan? Ya. Kidul Tasik. Nah jadi memang dapur itu harus menyesuaikan menu, harus update menu, kemudian menunya bergantian, tidak sembarangan. Bukan yang pernah viral itu kan katanya ada ikan mentah yang karena puasa jadi kasih ikan mentah di dalam kantong. Iya kan, sama telur yang masih mentah. Nah itu kan lele mentah. Lele mentah. Ya, sama mentah. kelapa bulat-bulat. Ya itu kan kita aja nggak usah orang berlatar belakang kesehatan atau gizi lah, kita aja ngelihat itu emang nggak pantas. Ya ikan pagi-pagi dikresekin, diterima siang, dimasak malam. Apakah masih steril ikannya? Iya. Mungkin itu hanya satu, tidak semua SPPG mungkin seperti itu. Tapi itu contoh yang jangan sampai terulang dan harus berani bicara. Oke, kan banyak yang masakan basi. Betul. Itu banyak lah, hampir mungkin kalau aku rata-ratain hampir tiap hari itu banyak masyarakat yang komplain dengan itu. Jadi misal kita misal anak kita keracunan, ya. Satu saat ya, saya bukan mendoakan ibu-ibu dan bapak-bapak pemirsa ya, anaknya keracunan enggak. Misal terjadi keracunan, maka yang harus dilakukan adalah laporan secara hukum. Laporan secara hukum. Dan insya Allah kalau ada hal seperti itu kami LBH dari Pradi siap untuk mendampingi itu. Pradi siap mendampingi? Siap. Oke. Jadi silakan hubungi Pradi ya. Siap. Jangan takut. Ya, karena kelalaian itu atau peristiwa keracunan itu bisa dituntut dengan ternyata undang-undang yang berlapis-lapis. Tinggal pilih kita alurnya mau kemana. Seperti apa nanti kita bikin kasus posisinya mana yang lebih tepat nanti berdasarkan kasusnya. Ya. Acap kali Pak, pemerintah ini menutup-nutupi nih, gitu ya. Para pihak lah ya yang nggak mau terganggu mungkin jabatannya gitu ya. Acap kali menutup-nutupi kalau misalkan ada kasus-kasus kayak makanan tidak sesuai lah, yang sudah basi, yang tidak layak makan dan lain sebagainya. Apa masyarakat mesti takut dengan mereka? Itu tadi yang saya bilang, karena program ini memang dianggap program yang bagus, sehingga mungkin geli mendengar kritik. Sesuatu yang bagus, niat yang bagus juga harus dilaksanakan dengan jalan yang benar juga, jalan yang bagus juga. Kalau ada kritik, ya terima. Kritik untuk perbaikan. Kalau ada yang protes, dengarkan. Jangan malah ditutupi.
Supaya apa? Kedepannya kita memperbaiki. Bukan maksud untuk menghancurkan. Saya bilang dari awal program MBG ini program bagus. Ya. Tapi pelaksanaan juga jangan dibiarkan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Jangan dibiarkan sesuatu yang jelek dibiarkan saja. Kalau memang bersalah, hukum pidana hukum. Itu sebagai contoh buat yang lain tidak melakukan seperti itu. Jadi masyarakat nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena tidak ada program yang bagus Ya. yang tidak transparan. Ah. Program yang bagus itu mestilah transparan. Betul. Dan partisipatif mendengarkan aspirasi masyarakat. Betul. Ya. Betul sekali. SPPG juga harus transparan dan harus partisipatif dong. Harus, bukan hanya laporan ke atasannya. Ya. Kalau perlu laporan juga ke penerima manfaat. Ya laporan, ya betul. Itu. Gitu. Karena selama ini takutnya ke atas. Kenapa? Takutnya nggak dapat jatah lagi. Ya. Harusnya ke masyarakat pun, ke penerima manfaat pun ditransparankan. Harus transparan Iya. kan? Kalau misalnya sekarang itu SPPG adalah proyek karena dapat untung. Wajar, memang itu bagian usaha. Dapat untung sesuatu yang sah. Oleh pemerintah juga hitung-hitungannya mereka SPPG harus dapat untung. Namanya juga usaha. Tidak apa-apa, jangan takut dengan membongkar dapat untung sekian. Wajar-wajar saja, bukakan saja. Toh, tadi transparansi kan kita perlu. Tidak ada yang haram dengan keuntungan. SPPG dapat untung itu hal yang membangun ekonomi juga. Tapi kesehatan masyarakat, jaminan gizi yang paling utama sebagai tujuan dibentuknya makan gratis ini harus terpenuhi. Itu harus lebih utama. Ya, itu di atas segalanya. Ya. Gitu. Oke, masyarakat berarti jangan takut. Balah pihak sekolah juga jangan takut dong. Jangan takut. Gitu ya? Ya. Kan sekarang kan ada yang ngancam-ngancam kayak gitu ya. Kepala sekolahnya diancam dipindahin misalkan. Kan nggak usah takut juga kan? Kita negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Kalau memang ada yang ditakut-takuti tapi dia tidak bersalah, kembali lagi pada proses hukum. Ya jangan takut. Ya, nggak usah takut. Malah kalau saya sih menganjurkan masyarakat posting tuh tiap hari ya. Nah, itu lebih bagus. Karena sekarang kan zamannya media sosial. No viral, no justice. Termasuk MBG. No viral mungkin menunya tidak akan berubah. Tapi kalau viral bisa jadi menunya berubah. Jadi bisa jadi si SPPG lebih memperhatikan menu karena takut viral. Ya. Bisa seperti itu juga. Maka setiap hari harus dilaporkan, diposting lah minimal di media sosial kan. Iya, kalau ternyata menunya bagus, menunya diterima oleh masyarakat, yang untung siapa? Kan dapurnya, SPPG-nya mendapat pujian dari masyarakat. Saya dengar tuh di Kawali ada yang pakai seragam apa gitu kan, ketika viral kan mereka jadi bagus. Iya. Gitu. Ya, tidak salah kalau bagus akan menjadi bagus, kalau jelek akan menjadi jelek untuk perbaikan. Ya, dan ya untuk transparansi disarankan kan masyarakat untuk mempublikasikan. Sangat boleh, tidak ada larangan untuk itu. Supaya jadi kontrol buat si SPPG-nya, nggak seenake dewe gitu ya. Betul. Itu sangeunahna sorangan gitu lah ya, kalau disundakeun. Oke, lanjut ke soal tadi. Nah, upaya hukum, semisal masyarakat takut. Ini kebanyakan masyarakat takut, saya yakin. Karena ini program nasional, lalu tanda kutip ya, karena ada keterlibatan aparat misalkan dalam program ini. Jadi masyarakat takut untuk melaporkan secara hukum. Pertanyaan saya mungkin pika serieun ya, tapi penting untuk saya tanyakan. Apakah SPPG itu atau dapur-dapur yang ada di semua daerah ini ke bawah hukum? Saya jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jangankan SPPG, Satlak, BGN, Presiden pun tidak ada yang kebal hukum. Semuanya sama sejajar? Semuanya sama. Di mata hukum? Semuanya sama di mata hukum. Pertanyaan itu penting saya tanyakan karena banyak kasus yang tidak ada endingnya. Mungkin pertama itu kita harus membangun keberanian masyarakat untuk berbicara, untuk melaporkan. Gitu. Yang kedua, itu harus ada juga kontrol dari masyarakat secara luas. Kita yang tidak terlibat langsung sebagai korban keracunan juga harus punya empati, juga harus bisa bersuara, dan boleh juga kita mengadukan, melaporkan hal tersebut.
Nah, insya Allah juga mungkin kita LBH RBI dari Pradi cabang Tasikmalaya siap untuk mendampingi itu. Kalau ada sesuatu hal, ayo kita bareng-bareng siap. Oke, kalau misalkan masyarakat sekarang sudah melaporkan, tapi tidak ada tindakan dari aparat. Nah, itu ada ketentuannya. Kalau suatu laporan masuk, itu wajib ditindaklanjuti. Wajib ditindaklanjuti. Bahkan berdasarkan KUHP yang sekarang, kalau sampai kepolisian tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, kita bisa melakukan upaya pra-peradilan. Oh, bisa di pra-peradilan kan? Kalau laporan kita tidak ditindaklanjuti, KUHP yang baru mengatur bisa pra-peradilan. Lebih luas lagi sekarang. Lalu kalau misalkan kejadian besar, saya dengar tadi ini bahkan tidak perlu masyarakat melaporkan. Kalau kejadiannya sudah semua orang tahu, itu polisi juga bisa melaporkan. Gimana penjelasannya? Oke. Jadi kalau di dalam hukum acara itu ada laporan yang berdasarkan kita masyarakat melapor. Biasanya namanya kalau di teman-teman kepolisian namanya bentuk laporan tipe B. Nah, ada laporan tipe A. Itu yang dugaan tindak pidana yang diketahui atau diketemukan langsung oleh pihak kepolisian, penyidik. Jadi tanpa menunggu laporan masyarakat, polisi sendiri bisa langsung aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan dasar laporan tipe A. Siapa pelapornya? Ya polisi sendiri, penyidik sendiri pelapornya. Yang tahu ya? Iya. Kalau sudah diketahui secara umum, mereka tinggal melakukan tindakan saja. Apalagi udah viral ya? Apalagi sudah viral. Ditonton berapa ya di kita? Hampir 100.000 lah ditonton oleh 100.000 orang peristiwa. Ya harusnya itu inisiatif mereka melakukan penyelidikan. Entah nanti kan kita tidak tahu hasilnya, kita tidak menuduh ya itu benar-benar salah atau tidak. Tetapi kalau tidak dilakukan penyelidikan tidak akan ada hasilnya. Kalau setelah dilakukan penyelidikan bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi tidak ada kesalahan. Tapi kalau tidak dilakukan penyelidikan sudah pasti tidak ada kesalahan. Karena tidak dilakukan. Oke, terima kasih Pak Asep Kakak yang sudah hadir di sini berbicara soal apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tidak usah takut, Betul. Masyarakat tidak usah ragu kalau misalkan nanti ada peristiwa atau kelalaian yang diduga diakibatkan oleh SPPG dan menyebabkan keracunan anak kita, saudara kita, anak-anak yang masih sekolah gitu. Jangan ragu untuk melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Kalau tidak berani, Peradi, Insya Allah kami siap. Lembaga Bantuan Hukum Peradi Tasikmalaya siap mendampingi seluruh masyarakat yang ada di Tasikmalaya. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.